Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Nurwahidiyah, nomor NIM 2402010001, dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang mata kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutiuddin MPD untuk memenuhi tugas Aswaja tersebut. Di sini saya akan membahas satu materi saja tentang syarat-syarat mursyid. Apa sajakah syarat-syarat mursyid itu? Jika ingin mengerti syarat-syarat mursyid lebih lanjut, mari kita simak video saya dari awal hingga akhir. Saya ingin membahas soal nomor 3 bab terakhir tentang mursyid. Di situ membahas tentang apa sajakah syarat-syarat menjadi mursyid itu. Soal yang ingin saya bahas tersebut adalah dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Nah, di dalam buku Aswaja ada 9 syarat-syarat mursyid. Yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, dan tidak sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Jadi syarat mursyid yang pertama itu harus menguasai seperti ilmu fikih dan akidah, agar orang awam yang belum tahu tentang apa itu isi dari ilmu fikih dan akidah itu bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, yaitu mursyid. Dan begitupun mursyid harus bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh orang awam tersebut. Terus syarat mursyid yang kedua ada mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Mursyid itu harus mempunyai hati-hati yang sempurna, contohnya tidak memiliki hati yang berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua ada adab-adabnya harus dijaga. Adab seorang mursyid itu tentu berbeda dengan orang awam seperti kalangan orang biasa. Misalnya adab orang mursyid itu kan harus lebih unggul daripada orang awam. Jadi mursyid itu derajatnya lebih tinggi daripada orang biasa. Mursyid juga harus bisa menjaga hawa nafsu dan bagaimana cara menjaga kesucian hatinya. Selanjutnya, mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Jadi, meskipun mursyid memiliki derajat lebih tinggi, ia pun harus berbalas kasih kepada murid-muridnya. Tidak boleh semena-mena dengan ilmu yang dimilikinya. Apabila murid-muridnya itu tidak paham tentang apa yang belum dimengerti, mursyid harus siap memberitahu kepada muridnya dan memberikan contoh dan tauladan yang baik. Yang keempat ada menutup aib-aib murid yang ia ketahui. Jadi mursyid itu kan sebagai wadah atau curhatan kepada murid-muridnya. Jadi mursyid itu setelah mengetahui perilaku yang kurang baik atau sikap yang kurang baik yang dilakukan oleh muridnya, itu harus ditutupi aib-aibnya agar tidak orang lain itu mengetahui apa yang dilakukan oleh murid salah satu tersebut. Yang kelima ada menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Jadi apabila murid membutuhkan mursyid untuk mencari solusi kepada mursyid tidak memberikan harga solusi tersebut kepada muridnya. Contohnya, mursyid itu tidak
mematokkan harga kepada muridnya setelah memberikan solusi tersebut. Yang keenam, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. Jadi mursyid itu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya agar perkataan atau solusi yang diberikan kepada muridnya itu bisa disampaikan dengan jelas atau bisa sampai ke hati pendengar. Yang ketujuh, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. Arti dari bermujalasah tersebut adalah berkumpul atau duduk-duduk bersama kepada antara mursyid dan murid atas hajat atau kepentingan apapun. Yang kedelapan, perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Jadi perkataan yang diberikan kepada murid itu real ilmu yang ditanyakan oleh muridnya, tidak ada embel-embelan hawa nafsu. Maksud dari embel-embelan atau campuran hawa nafsu itu adalah tidak ada pembicaraan yang dibuat candaan atau tidak melibatkan ilmu yang ingin ditanyakan kepada muridnya. Jadi itu yang dibahas harus benar-benar ilmu yang ingin disampaikan kepada muridnya. Tidak ada omongan yang atau pembicaraan yang kurang bermanfaat untuk diberikan kepada muridnya. Yang kesembilan atau yang terakhir, tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Jadi mursyid itu tidak boleh egois atau mementingkan hak dirinya. Apabila ada murid yang membutuhkan ilmu kepadanya, ia pun harus sigap memberikan sebuah ilmu atau sesuatu yang dibutuhkan oleh muridnya. Nah, soal untuk dihormati dan dimuliakan, mursyid itu tidak perlu memaksakan muridnya untuk tunduk dan menghormatinya. Jadi seorang murid itu pasti akan mempunyai pikiran bahwa seorang mursyid itu harus dihormati dan dimuliakan, dan tidak ada paksaan sendiri dari mursyid tersebut. Nah, di sini kenapa mursyid tidak memaksakan muridnya untuk tunduk atau hormat kepadanya? Nanti kesannya mursyid itu memiliki hati yang semena-mena bahwa ia itu lebih tinggi derajatnya daripada muridnya. Nah, orang yang memiliki derajat atau ilmu yang lebih tinggi, tidak ada orang yang menyuruhnya untuk hormat, pastipun orang yang memandangnya atau orang yang pandangan dari orang tersebut, maka ia akan hormat atau tunduk sendiri. Karena orang alim atau memiliki ilmu yang tinggi itu tidak perlu menunjukkan kealimannya atau keilmuannya yang lebih tinggi untuk memberitahu kepada orang lain bahwa ia itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang biasa. Nah, kenapa kok tidak perlu menunjukkan kealimannya atau keilmuannya yang lebih tinggi kepada orang lain? Nah, jadi pasti akan terlihat sendiri, tidak perlu menunjukkannya. Nah, pasti orang yang seperti itu pasti akan disegani oleh banyak orang dan dihormati kepada murid-murid lainnya atau orang lain, dan akan dimuliakannya tanpa ada suruhan atau paksaan sendiri. Sekian dari materi ini.
Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.